Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, NIM F1E 119143 dari kelas R01. Ingin mempresentasikan tugas saya itu tentang Physical Company dan Knowledge Company pada PT Unilever Indonesia Tbk. Latar belakang, kebutuhan membangun knowledge management yang semakin hari semakin tinggi ini menentukan kekuatan bertahan hidup sebuah organisasi, baik organisasi yang bertujuan untuk mencari laba maupun nirlaba. Knowledge management terdiri dari kegiatan-kegiatan dalam organisasi yang meliputi pengidentifikasian, menciptakan, mendistribusikan, dan implementasi atas pengalaman yang ada, serta menambah wawasan dari pengetahuan yang ada. Ini dikarenakan pengetahuan dan wawasan harus tertanam dalam setiap individu yang menjadi bagian internal untuk menjalankan organisasi tersebut. Knowledge management juga memiliki peran yang berguna untuk meningkatkan daya saing dan efisien kerja dari organisasi yang bersangkutan. Di dalam era informasi perlu disadari bahwa aliran knowledge ke dalam maupun keluar organisasi sangat cepat dengan memanfaatkan teknologi yang sangat maju pada saat ini melalui media telekomunikasi. Banyak organisasi yang menggunakan knowledge management sebagai sarana penunjang proses-proses pemberdayaan knowledge yang efektif. Akan melibatkan banyak elemen seperti manusia, budaya, proses kepemimpinan, dan teknologi. Knowledge management. Knowledge management atau biasanya disebut dengan KM adalah proses yang membantu organisasi dalam memanipulasi pengetahuan maupun pengalaman penting yang ada dalam organisasi tersebut, biasanya dalam format tersusun. Tujuan utama knowledge management adalah agar pengetahuan penting maupun pengalaman dapat saling dibagikan dalam organisasi. Yang kedua, pentingnya knowledge management. Agar organisasi dapat terbilang sukses, knowledge management harus ada agar individu dalam organisasi tersebut dapat saling bertukar informasi, dan knowledge management tersebut juga harus dapat dikembangkan. Informasi sangat penting dalam peran pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Dalam proses pengambilan keputusan dibutuhkan informasi. Namun, kebanyakan organisasi kesulitan dalam mendapatkan data yang relevan untuk menunjang pengambilan keputusan. Masalah ini terjadi kepada organisasi yang tidak mengerti apa yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan juga dapat berdampak kepada proses operasional perusahaan. Selanjutnya, tujuan knowledge management. Tujuan dari knowledge management adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penghematan waktu dan biaya. Yang kedua, peningkatan aset pengetahuan. Selanjutnya, manfaat knowledge management. Knowledge management memberikan beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja dan proses. Yang ketiga, meningkatkan respon terhadap pelanggan. Selanjutnya, contoh kasus PT Unilever Indonesia. Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 sebagai Zip Fabricant NV Lever. Pada tanggal 22 Juli 1980, nama perusahaan diganti menjadi PT Lever Brothers Indonesia. Dan pada tanggal 30 Juni 1997, perusahaan kembali mengganti nama menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Produk-produk Unilever Indonesia mencakup brand-brand ternama yang disukai di dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Rexona, Sunsilk, Vaseline, Rinso, dan masih banyak jenis produk lainnya. PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang berhasil dalam penerapan knowledge management. Misi dari Unilever Indonesia ini sendiri adalah meningkatkan vitalitas hidup. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk yang inovatif, unggul, dan ekonomis. Dan selama ini, tujuan dari Unilever Indonesia tetap sama, yaitu di mana kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Membuat pelanggan merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan lewat brand dan jasa yang kami berikan dan bisa bermanfaat bagi konsumen. Selanjutnya, penerapan knowledge management di PT Unilever Indonesia Tbk. Penerapan knowledge management yang dilakukannya adalah yang pertama,
komunikasi pemasaran yang bersifat one voice. Penjelasan one voice adalah, walaupun sistem komunikasi yang digunakan oleh perusahaan berbeda-beda, tetapi jika sudah dikoordinasi dan memiliki misi yang tepat, maka akan mudah meraih konsumen. Sistem komunikasi ini bukan hanya untuk meningkatkan pencitraan suatu produk, tetapi juga harus menimbulkan hasil penjualan yang baik dari produk yang telah dipasarkan. Yang kedua, pengembangan SDM. Di dalam bagian ini, karyawan ada aset yang berharga bagi Unilever Indonesia. Karena itu, Unilever Indonesia membuat strategi dan sistem huma kapital yang bersifat komprehensif. Hal-hal yang dilakukan adalah membuat Performance Development Program atau PDP, yaitu di mana karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya. Setiap pertengahan tahun, PDP dimonitor melalui Continuous Improvement Discussion atau CID untuk membahas hal-hal yang diperlukan untuk pengembangan sistem kerja dari karyawan. Yang ketiga adalah budaya coaching. Budaya coaching di sini menjelaskan bahwa seorang senior manager ditempatkan di suatu departemen untuk membantu atau memimpin karyawan-karyawan yang tergabung dalam departemennya. Tetapi sebelum menjadi coach, mereka diberikan pelatihan terlebih dahulu agar mengetahui teknik-tekniknya. Budaya coaching ini diberi nama Building Leaders as Generative Coach. Oke, selanjutnya, strategi teknologi informasi PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia menjalankan sistem IMC atau Integrated Marketing Communication, yaitu strategi ini menjelaskan bahwa perusahaan akan menggabungkan semua sarana komunikasi untuk menyampaikan pesannya dengan jelas serta juga sebagai cara agar bisa lebih dekat dengan customer supaya customer juga bisa lebih mengenal produk dari perusahaan tersebut. Fasilitas untuk knowledge sharing. Fasilitas yang digunakan adalah yang pertama, Learning Center di Mega Mendung, Puncak seperti e-learning. Yang kedua, Knowledge Club online dan online library seperti perpustakaan online. Yang ketiga, intranet yang berisi semua informasi perusahaan, terutama yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Pengembangan knowledge management di PT Unilever Indonesia Tbk, di sini akan dipaparkan salah satu keunggulan dari Unilever Indonesia di dalam pengembangan knowledge management maupun learning organization yang mampu menciptakan berbagai program pembelajaran yang unik dan menarik untuk diamati. Awalnya program semacam ini merupakan usul dari karyawan dan telah menjadi sebuah ide yang secara tidak sengaja yang disampaikan dalam pembahasan dan hasil dari ide tersebut akan dianalisa sebagai kebutuhan untuk memanfaatkan berbagai media yang ada untuk peningkatan perusahaan. Oke, baik, terima kasih. Sekian hasil presentasi saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.